Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Melakukan pesugihan dengan babi gombel. Itu si pelaku kaya-kaya nggak Mas? Dia itu kaya. Kaya. Dia itu kaya, ya rumahnya ya beres lah dia lah. Kalau semua dibilang dia itu kaya mampu dia itu. Dia punya Pajero, dia itu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Oh ya, tadi alhamdulillah ada kedatangan tamu subscriber ya, namanya Kak Fitri. Ini tadi kesini dari Brebes jam 4 sore, sampai kesini jam 7 malam ya, mengatasi masalah serangan santet diatasi oleh Ki Jangkung. Oke, sebelum kita cerita, kita akan panggil Ki Jangkung dulu untuk menceritakan tadi tamu subscriber dari Brebes. Ki Jangkung, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Mas, tadi alhamdulillah datangan tamu subscriber ya Mas ya, dari Brebes ya. Iya. Permasalahan itu apa Mas? Ya, awalnya sih pertamanya itu silaturahmi ya. Dia itu silaturahmi ke tempat saya, sekaligus ya aslinya mau nonton video kita lewat penasaran ya. Jadi intinya dia silaturahmi, ada keganjalan di dalam rumah tangga beliau. Jadi beliau itu dulunya itu pengusaha ya, ibaratnya itu kalau saya cermati usahanya itu luar biasa. Jadi dia itu dulunya itu orang kaya, orang kaya yang ya ibaratnya di kampungnya itu nggak ada tandingannya. Sekarang terpuruk. Yang saya lihat dalam waktu dia masuk ke rumah saya itu, dia tuh ada sosok-sosoknya seperti yang mengganjil ya dalam dirinya ya, bahwa dia itu diserang oleh orang yang nggak suka. Karena kan beliau kan pengusaha ya, jadi dia tuh banyak orang sirik ya, nggak suka ya. Yang nggak suka Itu yang nggak suka itu tetangga atau teman dekat atau itu, yang orang kalau saya lihat itu dari persoalan persaingan bisnis. Jadi dia itu ya ibaratnya diserang lah, diserang agar usahanya beliau itu hancur. Memang ternyata hancur. Iya. Tapi sudah diatasi aman Mas. Alhamdulillah aman. Bagi teman-teman misteri yang ingin konsultasi masalah kegaiban ya, ingin menetralisir atau serangan-serangan gaib dari orang-orang yang tidak suka, sirik, iri, dengki, dan kita sebagai manusia itu punya kekurangan dan kelebihan itu pasti. Yang penting kita selalu banyakin sholawat, istighfar, sholat waktu jangan ditinggalkan, apalagi ini mau bulan puasa Ramadan ya. Bagi diharap semoga teman-teman misteri bisa melakukan puasa Ramadan dengan penuh, amin ya rabbal alamin. Ini nomornya, oh ya, nomornya Ki Jangkung tak lupa ya Mas ya. Iya. Ini nomornya Ki Jangkung, alamatnya di mana Mas? Di Desa Pejaten, Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Ya. Iya. Semoga dengan kebaikan Ki Jangkung menjadi berkah dan berkah ya Mas. Amin. Untuk melakukan atas sesama manusia kita harus saling tolong menolong ya Mas. Betul. Amin. Udah cukup Mas? Ya udah cukup. Ya, oke, monggo Mas. Nah, sesuai tema, Lintang Misteri akan menceritakan akibat persaingan dagang sampai melakukan serangan santet. Ini tidak masuk akal ya, si pelaku sampai menuduh si korban melakukan pesugihan. Nah, si pelaku ini melakukan serangan santet kepada si korban. Jadi ini bisa timbul akibat fitnah. Oke, kita langsung saja panggil Mas Untung. Mas Untung. Yes, semangat ya. Semangat. Pakai dulu ya. Ini teman-teman pasti pada menunggu nih Mas, kangen. Mas Untung kemana nih mau dipublikasi nggak lah Mas, nomornya Mas? Jangan, nggak boleh ya. Pakai dulu ya.
Mbak Sena, apa kabarnya gimana Mas? Ada. Ada datang nih? Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah Mas Untung sehat ya Mas ya? Sehat. Sehat walafiat, berkah dan barokah, panjang umur Mas. Amin. Amin ya. Barangnya dibawa nggak Mas? Bawa. Si milik korban ya? Monggo Mas, barang berapa Mas? Oh, benda gaib. Namanya apa ini Mas? Ini Rantang Sari. Ini Rantan Sari. Oh, luar biasa. Ini sudah agak merinding nih Mas. Mungkin kalau diceritain lagi masih kayak kemarin ya Mas? Iya, kayak kemarin. Kayak kemarin ya. Oke. Mas Untung ini akan menceritakan pengalaman teman ya Mas ya? Teman. Namanya nggak boleh disebutin ya Mas ya? Nggak boleh sebutin. Biasa dia itu aja ya Mas ya? Iya, itu Oke, aja. dia itu aja ya. Demi kenyamanan bersama dan demi keamanan Mas Untung alias Mbak Seno, tidak ingin menyebut namanya si korban dan si pelaku. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Jangan di skip ya, biar teman-teman tahu ceritanya bisa mengambil hikmahnya tentang pesugihan dan santet. Ini tidak masuk akal ya. Lintang misteri antara bed dan tiada, mereka ada. Penonton siap? Ya. Oke guys. Kalau ceritanya gimana kok sampai ada persaingan dagang difitnah sampai melakukan santet? Dari pertamanya itu teman saya itu jualan. Jualannya itu cilok. Dia jualan cilok, akibat saingan dia itu sepi. Terus dia itu bilang sama saya jualannya sepi katanya. Emang kenapa? Iya, orang jualan cilok sekarang banyak, dia bilang gitu sama saya. Terus saya bilang, kamu mau nggak saya pinjemin? Kan dia katanya mau. Saya pinjemin mustika Nyi Rantang Sari, tapi itu berwujud. Waktu kemarin kan tidak berwujud. Ya. Ini wujudnya kayak gini. Seperti ini. Ini pengasihan buat jualan, buat jaga badan, buat jaga rumah. Ini kuningan ya Mas ya? Ya, itu kuningan. Sosoknya, ciri-cirinya gimana Mas? Coba ceritain Mas. Ini ciri-cirinya cewek tapi mahkotanya ada ularnya. Kalau dibilang umurnya kisaran berapa Mas? Umurnya sekitar di atas 500. Wow, udah zaman kerajaannya. Zaman kerajaan Majapahit. Masalah. Terus teman saya pinjemin, dia jualannya laku berat, sampai dulu itu bawa 1 kilo aja nggak habis. Waktu saya pinjemin ini bisa nyampe 5 kilo. Sekarang satu butirnya aja 500 atau 5 kilo kan jadi banyak. Berapa duitnya itu? Jadi semuanya orang itu bilangnya katanya dia itu muja. Yang namanya orang jualan, kalau jualannya laku pasti kan tetangga kan ada yang ngomong katanya dia itu muja lah, pakai apalah kan kayak gitu. Dan dia itu juga ngomong sama saya, teman saya itu, maaf ya bilangnya si dia aja, jangan namanya. Masalahnya kalau bilang namanya takutnya orangnya nggak enak. Jadi si dia itu bilang sama saya, jualannya kan udah rame, malah dia itu mau nawarin saya itu jualan, tapi saya itu nggak mau. Dulu saya juga sering jualan, dulu saya itu jualannya pisang hijau sama. Jadi dulu saya tuh jualan di Pekalongan, jualannya es pisang hijau di center Sabgawen center dulu itu. Terus teman saya itu bilang katanya, ayo ikut saya aja jualan cilok, jangan jualan es pisang hijau.
Terus saya itu nggak mau, saya itu pindah profesi sekarang. Teman saya itu sekarang itu udah istimewa lah, motor punya, rumah sekarang udah punya, bini tapi belum ada. Dia itu kemarin itu dia itu ada yang jahil, iri, iri sirik, dengki ya. dengki, dan bilangnya katanya dia itu muja lah, nyupang lah, inilah. Terus anehnya lagi, dia itu yang ngomong kayak itu, dia itu yang muja. Jadi seakan-akan teman saya itu dikambing hitamkan. Terus teman saya itu punya anak buah kok nyampe ada 3, dan jualannya juga sama. Cuman kan ya namanya orang merintis kan kadang-kadang kan ada halangannya. Tetangganya itu, ya bukan tetangga lah, saingan jualannya itu nggak suka sama teman saya. Terus biasalah saingan jualan, akhirnya kalau bahasa saya mah ditembak. Ditembak, terusan dia itu jualannya sepi, terus udah di apa namanya, udah dikembaliin lagi sama, terus sampai itu ciloknya itu basi. Nah, kan itu cilok baru ya, baru bikin, nyampe baru mau dimasukin di gerobak udah basi. Cara mendadak. Akhirnya teman saya itu nyari-nyari orang pintar lah, disuruh bantuin biar orang yang jahil itu nggak ngisengin lagi. Terus tiba-tiba dia itu jatuh sakit, Mas. Jatuh sakit, jualannya itu hampir kolab. Ya setengah kolab lah, bukannya hampir kolab tapi setengah kolab. Akhirnya yang jualan itu anak buahnya kan ada 3. Terusan dia itu datang ke orang pintar dan dia itu bilang katanya sakitnya apa, dia itu. Terus dia itu bilang katanya sakitnya itu bermacam-macam, Mas. Dia itu badannya itu penuh dengan koreng. Iya, penuh dengan koreng. Terus dia itu datang lagi sama orang pintar lagi, sama, kalau dia udah datang pas dia itu sembuh, tapi 10 harinya lagi kambuh lagi. Nyampe berapa lama aja dia itu kayak gitu terus saya itu punya teman, ya teman seperguruan. Saya itu ngomong sama dia, katanya tolong saya bantuin teman saya. Dia itu bilang sama saya katanya dia itu nggak mampu menghadapin orang itu katanya, karena dia itu banyak sekali orang pinternya dia. 10 harinya lagi dia itu sakit lagi, Mas. Terus kalau semua udah diobatin sakit, dia itu bilangnya katanya sama orang pintar yang nyembuhin, katanya dia itu sakit terus panggilin sama orang pintar, dia sembuh, tiba-tiba sakit lagi. Nyampe dia itu udah habis banyak uang, Mas, buat berobat doang, Mas. Nyampe dia itu sampai putus asa, bilang sama saya katanya dia itu udah nggak kuat lagi. Terus saya bilang sama dia, jangan ngomong kayak gitu, yang penting kita itu niat berobat, pasti akan sembuh. Nah, Mas, ada yang datang. Ya, sosoknya seorang perempuan pakai gaun pelakisnya, Mas. Ya,
dekat pohon pisang. Kayak Oh ya teman-teman Intan Misteri, ini ada yang datang, sosoknya wanita wanita, pakai gaun putih Mas. ya seperti kuntilanak. Oh, iya, ini tadi sudah ada penglihatan ya Mas ya. Dari tadi di belakang sini Mas ya. Dia itu mantau dari tadi, makanya saya itu grogi terus. Aman nggak Mas? Aman, Aman. insya Allah aman. Ya, enggak Mas. Dia itu bilang sama saya, katanya udah nggak kuat. Saya terus bantuin dia nyariin kemana-mana. Yang namanya dia itu diserang sama orang ya, sampai-sampai badannya itu habis, kecil badannya itu. Yang dulu 8 kilo itu bisa nyampe 40 kilo Mas. Turunnya itu benar-benar dahsyat lah. Itu baru 3 bulan. Kejadian dia itu 3 bulan itu sakit cuma berbaring doang di kamar doang. Ya yang namanya temen ya, temen paling saya bisanya cuma nganterin makanan doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya itu ingat pesenannya Dahulu Guru, katanya coba dikasih suruh direbus airnya itu buat nyuciin apa namanya si orang itu. Terus dia itu pesan apa namanya ya, mending lah, rata-rata mendingan, tapi dia itu masih sakitnya itu nyampe dia itu bilang sama saya, katanya pedih. Jadi kalau malam itu dia itu nggak bisa tidur, kalau siang katanya panas gitu, kayak orang dibakar, makanya itu wujudnya itu koreng. Dan dia itu sama saya itu bilangnya gini, karena saya bilang gini sama saya, kalau saya nanti sembuh itu saya itu pengen belajar kayak orang-orang yang bisa nyembuhin orang. Dia bilang gitu sama saya itu. Kata saya, jangan, kalau kamu jualan cilok aja, nggak usah kemana-mana. Yaitu kejadiannya kan tahun 2021 Mas, kalau nggak salah itu. Terus dia itu sama saya itu minta tolong dibantu sama orang. Saya itu nyari kemana-mana, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Saya ingat Dahulu Guru saya. Coba saya manggil Ki Jangkung. Saya kontak sama Ki Jangkung. Kata Ki Jangkung, kamu itu bisa sendiri, coba disembuhin sama kamu aja. Terus saya bilang sama Ki Jangkung, pakainya apa Ki Jangkung? Saya bilang gitu. Kata Ki Jangkung, disuruh nyari laras godong jati yang kering, daun. Terus saya bilang sama Ki Jangkung, buat apa? Udah dibakar aja. Saya bakar di abunya itu saya tumbuk, saya kasih minyak wijen, saya balurin sama badannya. Dia itu mending, kering semua Mas, yang namanya badan itu kering semua. Nyampe dia itu ya 30% lah, dia itu udah mending, ya udah bisa. Yang dulu katanya sering panas, kalau malam nggak bisa tidur, mending dia itu udah tidur. Yang namanya temen itu ya, saya itu nggak tega, apalagi dia itu orang jauh. Dia itu kalau nggak salah itu bilang sama saya itu orang Purbalingga. Purbalingga Jawa Tengah ya? Iya, Purbalingga Jawa Tengah. Terus dia itu sama saya itu ya udah dianggap seperti saudara sendiri sih ya, yang namanya udah dianggap seperti saudara sendiri. Saya itu sama dia itu terus nyari orang pintar terus, saya itu kemana saya itu nyariin yang penting dia itu sembuh. Terus saya itu gini sama dia, coba ayo
kita ke tempatnya guru saya ke Kijangkung. Saya ajak dia ke tempat guru saya ke tempatnya Kijangkung. Terus dia itu sembuh, Mas. Anehnya itu dia itu langsung sembuh. Langsung sembuh total, Mas? Iya. Jadi dibawa di tempatnya Kijangkung itu 3 hari kalau nggak salahnya, di rumahnya Kijangkung itu baru 3 hari ya, tiga hari saya dibawa ke rumahnya Kijangkung, terus udah ditangani sama Kijangkung, 3 harinya itu sembuh. Makanya dia itu bilang sama saya itu ingin tahu siapa yang nyakitin saya, dia bilang gitu. Rupanya yang nyakitin itu temennya sendiri yang jualan. Dulu itu waktu saya itu nyari kemana-mana, ke tempatnya orang pintar, ke tempatnya pokoknya udah dari ujung barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara, itu nggak nemu. Itu fatal semua katanya. Itu ya ada yang ngomong dikayakinin, jadi kurang apa namanya, kurang jelas infonya itu. Waktu kayak gitu saya manggilnya, saya kan bilang sama dia, udah sekarang ikut aja ke tempatnya guru saya, ke tempatnya Kijangkung, saya bilang gitu. Dia diobatin sama Kijangkung, udah sembuh. Dia itu bilang sama Kijangkung, katanya dia bilangnya gitu, saya itu ingin tahu siapa yang nyakitin saya. Terusan dikasih tahu dia sama Kijangkung. Rupanya dia itu persaingan jualan. Tapi yang anehnya lagi, dia itu dituduh katanya itu apa, muja. Katanya muja. Yang namanya orang jualan cilok, dia itu punya segalanya, ya kan? Dia itu punya motor, punya rumah, punya mobil. Terusan dia itu bilang sama, terusan kayak gini, Mas. Yang anehnya lagi, tetangganya itu bilangnya katanya dia itu muja. Kalau ada anak kecil dikasih cilok ya, kan dia kan amal ya, kan amal kan nggak pakai uang doang, pakai makanan kan dia. Katanya jangan, nanti kamu buat tunggal gitu. Terus dia itu bilang sama saya, mau jadi orang baik aja susah, dia bilang gitu. Terus dia itu bilang sama saya, Mas, saya itu pengen tahu siapa sih yang suka jeli sama saya, dia bilang gitu. Terus dia itu panggil Kijangkung dipanggil di rumahnya dia. Waktu dia panggil sama Kijangkung bisa jelasin. Coba Kijangkung bisa dijelasin. Kijangkung, enggak, oh ya, teman-teman Tamestri ini akan menjelaskan pada beliau Kijangkung ya tentang santet ya. Monggo. Allahumma sholli Semangat dong. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya mau cerita, jadi sosok yang mengganggu orang itu sebenarnya sudah hadir ya. Sudah hadir di belakang kita. Dia sosoknya itu pakai jubah putih, mukanya serem, ya mukanya itu ya berdarah, matanya itu melotot. Jadi sosok itu sekarang ada di belakang kita. Tapi alhamdulillah tadi saya sudah bacakan hijab, ya langsung menghindar agar konten kita itu berjalan dengan lancar. Nah, kembali kita ke perjalanan orang yang tadi disebutin ya. Jadi orang itu penasaran, Mas, penasaran terhadap siapa pelaku yang menyerang beliau. Jadi yaitu rasa penasaran itu memang terlalu dalam. Kalau saya sih bisa menceritakan secara panjang lebar ya. Jadi
agar tidak menimbulkan suudzon. Jadi saya itu membukakan mata batinnya itu lewat media air. Jadi media air itu agar beliau sendiri yang bisa menyaksikan. Jadi tidak saya terangkan secara langsung dengan namanya, apa, sosoknya beliau, rumahnya, tapi saya itu menggunakan media air. Jadi media air itu saya buka agar beliau itu bisa menyaksikan sendiri siapa pelakunya yang menyerang beliau. Dia kaget, Mas, waktu saya bukakan dengan media air itu. Dia melihat air di dalam mangkok itu, beliau itu kaget. Ternyata yang menyerang beliau itu adalah temannya sendiri. Jadi beliau itu usahanya itu kan banyak ya. Jadi depan belakang itu kan semua orang pedagang kan pasti kan bersaing ya. Nah itu dia itu penasaran, orangnya itu sering, ibaratnya itu sering ngobrol bareng, gambarannya itu. Tapi saya akan memberikan suatu gambaran. Jadi gambaran itu, kamu sudah melihat sosok yang menyerang kamu, tapi kamu jangan merasa ingin balas dendam, karena yang namanya gaib itu susah. Jadi tidak bisa kita main hakim sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu namanya, sosoknya beliau itu, kita nggak perlu, ibaratnya nggak perlu balas menyerang. Jadi kita cukup tahu, kita cukup jaga diri lah dengan amalan-amalan ayat suci Al-Quran ya. Jadi kita nggak perlu balas dendam segala macam lah. Yang penting kita bisa membentengi kita sendiri. Jadi pesan saya kepada siapapun yang melihat video ini, tolong kalau Anda punya cerita seperti ini dan ingin tahu, jadi jangan ada rasa dendam. Jadi cukup tahu aja lah. Jadi biar kita itu hidupnya itu tentrem, damai. Santetnya itu bentuk apa, Mas? Kok sampai tadi cilek ya? Iya. Dengan cara basi secara mendadak. Iya. Caranya gimana santetnya itu? Santet mana, Mas? Iya, kalau media santet itu kan banyak, Mas ya. Jadi ada yang lewat tanah kuburan disebarin di rumahnya atau di tempat usahanya. Itu banyak. Contoh tanah kuburan yang meninggalnya malam Jumat Kliwon. Itu bisa diambil, cara-caranya itu biasanya itu melewati air mandinya, Mas. Itu kalau orang seperti Amit Sewu, dukun-dukun yang beraliran hitam ya, sering menggunakan media itu. Jadi itu medianya media setan. Setan. Kamu yang nembuin koran ya, itu santetnya cara apa, Mas, sampai kalau koran itu biasanya itu medianya lewat binatang, Mas. Binatang. Jadi binatang itu yang digunakan untuk media. Binatang itu yang digunakan itu binatang yang haram biasanya. Contoh babi, itu biasanya yang digunakan media itu babi. Dua, burung gagak. Tiga, itu biasanya air kencing, maaf ya, anjing ya. Bisa digunakan media seperti itu. Padahal temennya kan biasa barengnya, Mas. Iya. Ngobrol bareng, terus sampai melakukan santet. Iya. Mungkin kan beliau iri ya, Mas. Iri, jelas iri. Ya. Iya. Ini kan tadi Mas Untung melihat sosok perempuan dari sini. Iya. Itu jelas banget, Mas. Jelas. Ini maksudnya datang beliau mau ngapain, Mas? Ya intinya beliau itu mau mengganggu acara kita. Jadi sebelum acara ini 3 hari itu saya ke lokasi ini ya. Jadi saya menggunakan mediator. Menggunakan mediator itu saya suruh di sini, dan saya panggil sosok itu, dia masuk ke mediator. Iya, tapi tadi orangnya datang,
tapi dia nggak mau. Nggak mau. Nanti episode yang berikutnya katanya. Iya. Jadi Mas ya. Untung jadi mediator bisa? Itu sosoknya Mas Pin. Jangan lah. Jangan. Dia ketawa Mas. Ini di Ketawa. belakang ketawa ya. Belakang ya? Ketawa iya belakang. Pohon pisang ini Mas? Iya iya. Iya. Itu rambutnya panjang, tebel ya. Betul ya? Tebel. Mukanya serem banget. Baru kali ini konten itu sosok ya. Sosok ini hadir ya. Jadi kita kembali ke Sandat itu ya. Iya. Jadi kalau Sandat itu yang saya pelajari itu medianya banyak Mas. Tapi saya tidak mau menggunakan kecuali kalau benar-benar saya diserang. Iya. Saya gunakan. Tapi dengan jalan saya posisi benar. Tapi saya tidak menggunakan dengan jalur yang menyimpang ya. Tapi saya menggunakan jalur yang lurus untuk ya ibaratnya itu melindungi lah begitu. Jadi kalau Sandat yang bermacam-macam itu ada yang perutnya apa buncit, itu medianya sepertinya itu sangat kejam Mas. Iya. Pernah kejadian itu pernah. Itu medianya itu pakai jarum emas. Kalau Sandat yang apa itu perutnya buncit itu medianya pakai jarum emas, biasanya itu dia menggunakan sarana foto atau boneka. Iya begitu. Masa kan tadi ya nyembuhin lewat apa tadi Mas Untung? Pakai itu daun jati. Kering ya. Iya. Itu cara melihatnya tuh kok bisa Jangan tahu ya. Kok pakai ini bisa sembuh. Itu cara ritualnya gimana Mas? Kalau ritual yang pakai daun jati itu kan ada penjabarannya Mas. Kalau daun jati kan kalau kita mau bikin selamatan, kalau orang Jawa itu kan ibaratnya daun jati itu ibaratnya kita kuat, simbolnya itu kuat karena pohon jati itu simbolnya kuat. Jadi kita itu menggunakan media daun jati itu agar supaya energi-energi yang ada di tubuh seseorang itu kalah. Tapi ada itu Mas, apa itu ada yang harus dibaca lagi, bukan cuman media. Jadi dia ada amalannya, ada ritualnya. Berarti semacam ilmu hikmah ya Mas? Iya, mata ilmu hikmah. Sesama manusia. Iya betul. Iya. Oh ya, tadi ada pengasian Mirantan Sari, berarti pengasian penglaris nih ya Mas? Iya. Monggo tadi barangnya di mana Mas? Barangnya ada sama saya. Iya. Jadi barang ini tidak sembarangan orang ya. Jadi ini. Ini teman-teman Lina Misteri, ini adalah penjaga aib Mirantan Sari untuk pengasian dan penglaris ya. Iya. Jadi ini semacam pesugihan atau cuma penglaris saja Mas? Kalau itu kan sifatnya ikhtiar ya. Ikhtiar, bukan kita memuja suatu benda ya. Ikhtiar, jadi itu sebagai alat. Tapi kita tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu cuma ikhtiar. Berarti jembatan ya. Ya jembatan. Gitu. Boleh dijelaskan ke Jangong ini dari mana bisa mendapatkan benda seperti ini? Ini Mirantan Sari ya. Iya. Ya monggo Jangong. Iya. Kalau silsilah Nyi Rantan Sari itu adalah dari kerajaan Majapahit Mas. Nyi Rantan Sari itu ada petilasannya di daerah Batang ya, ada Bandar Batang. Saya pernah ke situ. Jadi dia itu mencari seorang pedagang kaya raya. Di tempatnya di daerah Bandar, kalau nggak salah Raden Ponjojoyo. Jadi dia itu ingin mempunyai suami Raden itu Mas. Di petilasannya ada. Dan dia seorang pedagang kaya raya, jadi dia menikahi beliau ya, usahanya itu tambah maju. Jadi ini adalah ibaratnya itu
gambarannya Mas. Jadi ini sangat terkenal. Hadiah media, iya. Jadi ini ada Aram nih Jangkong ya. Ini soal kemarin nih Mas Untung. Soal kemarin soal kawin dengan Wirantan Sari. Iya. Benda untuk penglarisnya agaraan. Iya. Sebenarnya yang kemarin ada kawin dengan Wirantan Sari dan juga dari Pelat Utara juga pada datang semua. Iya. Sebenarnya siapa yang kemarin Mas dan ini ada penglaris? Iya, bedanya itu pasti ada ya. Ada, ini tanda kutip nih Bapak sih. Iya. Jelaskan Mas Untung atau ke Jangkong. Ya, kalau saya terangkan ya, jadi dari sisilah ada sosok aslinya itu memang ada Mas. Ada Nyi Rantang Sari itu memang ada, sejarahnya itu ada. Ada ya. Jadi perbedaannya begini, kalau Nyi Rantang Sari aslinya itu, ya itu saya ceritakan itu memburu seorang Raden itu, yang pengusaha kaya raya itu. Nah, setelah itu dia itu ibaratnya itu dia menggambarkan sebagai contoh melambangkan ini seperti contoh salah satu lah keris yang Semar Ismoyo Jati. Ya. Itu hanya kan simbol. Jadi aslinya juga ada. Jadi kalau yang bersekutu dengan Nyi Rantang Sari sosok dengan gaib itu biasanya itu bukan wujud aslinya. Siluman yang kemarin beda ini ya. Iya, beda. Jadi jangan salah paham. Iya, ini cuman bahan media. Jadi sebenarnya itu ya kalau kita jalannya itu ibaratnya jangan belok ya, insya Allah nggak apa-apa Mas. Ini cuman lantaran ikhtiar. Jadi ada suatu jembatan lah. Jadi berarti yang asli yang mana Mas, ini atau yang kemarin? Kalau ya dua-duanya, cuman ini kan penampakannya kan sebagai wujud sebagai benda. Iya, kalau yang Semar Jati itu kan ada ya. Yang ada di makamnya ada di daerah Magelang ya, di Gunung Tidar itu ya, yang sejarahnya itu sama Syekh Subakir ya. Itu kan wujudnya asli ada. Bahkan pusakanya pun ada. Nah contohnya ini sebagai contoh. Ini sebagai contohnya, ini bendanya ini sebagai contoh. Jadi jangan salah menggunakan benda-benda seperti benda-benda pusaka seperti ini. Jadi ya ibaratnya itu hanya simbol aja, simbol. Iya. Nah, Mas ada yang datang Mas. Tolong pegang saya. Di area sini sudah datang ada sosok 3 Mas. Sosok itu kalau saya terangkan nih, kalau orang kamu melihat pasti nggak percaya. Jadi ada sosok orang tanpa kepala. Dia itu mungkin dulunya itu punya ilmu rawa rontek. Ada anak kecil di sini ya umuran segini ya. Ada sosok anak kecil 2 di arah sini berlari-lari ya. Itu ada yang ngintip, sosoknya hitam tapi nggak ada matanya. Ya di sini ada sosok orang sepuh ya, tapi tanpa kepala. Dia mungkin punya ilmu rawa rontek. Dulunya itu dia mempunyai ilmu rawa rontek mungkin. Posisinya ada di belakang ini tapi agak jauh sih. Ya nggak apa-apa Mas, terusin aja ya. Tadi Ki Jangkong sudah menjelaskan tentang si pelaku dan si korban, dan alhamdulillah sudah terungkap ya bagi teman-teman Lintas Misteri. Jangan sampai kita masalah iri dengki dan kemudian melakukan santet, dan itu bisa menimbulkan fitnah. Jadi kita sebagai manusia biasa pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan punya cerita masing-masing, pengalaman hidup ya. Jadi kita banyak istighfar, salat agar kita selamat dunia dan akhirat dan selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa ya, satu lagi, salat waktu jangan sampai kita tinggalkan. Kita langsung saja kembali ke ceritanya bersama Mas Untung alias Mbah Seno. Monggo Mas, lanjutannya Mas. Dia itu sebenarnya dia itu yang muja, dia itu
mujanya sesosok sesosok berwujud perempuan, pakainya baju putih tapi ada tarinya. Wah, serem banget tuh Mas. Itu Karosma bilangnya itu nenek gombel. Si dia pelakunya berarti Mas. Dia pelakunya. Jadi dia itu menghambing apa? Teman saya itu dikambing hitam kan sama tetangga-tetangga. Dia itu cuma jualan doang. Pak, penlaku nggak laku dia udah banyak duit. Cuma jualan itu cuma buat ketok doang. Jadi yang buat sasaran itu teman saya. Teman saya itu nggak pakai pesugihan, cuma pakai itu tuh Pengasihan. pakai pengasihan. Cuma kan dia itu seakan-akan istimewa lah. Saya pinjemin tapi jodoh kata orang bilang itu jodoh. Jadi dia itu jualannya itu laku, laris ya. Laris. Sampai sekarang dia itu udah jualan lagi. Nanti dia itu ya udah merintis lagi lah, udah kembali seperti semula. Yang dulunya dia itu sakit, sekarang dia itu udah sembuh. Malah dia itu sering main ke tempatnya Ki Jangkung. Dia itu ya udah menganggap Ki Jangkung seperti gurunya sendirilah. Gitu sama saya itu. Saya mau cerita kayak gitu, saya juga izin dulu sama orangnya itu, tetapi dianya bilangnya nggak apa-apa, diceritain aja. Ini cerita bagus kok gitu. Jadi kalau mau cerita pasti saya itu izin dulu. Kalau saya nggak izin, timbulnya kan nggak enak kan gitu. Apalagi kalau semua dianya itu marah. Melakukan pesugihan dengan babe gombel. Itu si pelaku kaya-kaya nggak Mas? Dia itu kaya. Dia itu kaya, yo rumahnya ya beres lah dia lah. Kalau semua dibilang dia itu kaya mampu dia itu. Dia punya Pajero, dia itu. Wah, tapi kenapa kok sampai melakukan santet dengan temennya sendiri Mas? Kan yang namanya dia kan satu kayaknya iri. Dia itu nggak pakai kayak gitu, tapi dia itu bisa jaya lah. Kayak orang bilang katanya dia itu jaya, nggak mau disaing, nggak mau disaingi. Dan dia itu punya karyawan. Kalau dia kan nggak punya karyawan, dia itu cuma buka toko doang Mas. Toko apa Mas? Ya seperti toko lontong lah. Lontong. Jadi toko lontong itu cuma buat ketok doang. Cuma buat ketok. Saya dulu juga nggak percaya sama dia itu. Nggak percaya dia itu apa namanya muja gitu. Terus saya itu dikasih tahu, mata batin saya itu dibuka sama Ki Jangkung. Oh rupanya iya. Di rumahnya Mas? Di rumahnya. Jadi saya itu lihat dari luar rumahnya itu, dia itu ada berdiri di atas apa namanya, di atas apa ya, baliho. Jadi dia itu kalau ada orang lewat itu, dia itu pasti manggil-manggil. Jadi orangnya nanti yang mau nggak beli jadi beli. Contoh, saya mau belinya ke si B, jadi belinya ke si A kayak gitu. Jadi kayak orang diputer balikin lah kan kayak gitu. Ya dia sekarang punya mobil, punya sawah, terkenal lah dia lah. Katanya ya yang namanya orang ya tetangga-tetangga nggak tahu dia itu kayak gitu, katanya taunya kan dia itu jualan maju kan gitu, pertama dia itu nyimpang ya. Tapi pernah makan korban tombel nggak Mas? Banyak. Salah satunya siapa aja Mas? Salah satunya dia itu pasti di depan tokonya pasti ada orang celakaan. Wah, berarti rumahnya di pinggir jalan ya? Iya, rumahnya di pinggir jalan. Dia itu kan, dia itu juga sama-sama orang merantau Mas. Dia itu jadi dia itu orang merantau. Dia itu dulu itu ngekos, nyampe dia itu beli rumah, sampai sekarang dia rumahnya udah jadi mewah.
Berarti korbannya kecelakaan orang lain dong, Mas. Orang lain. Ya seperti saya waktu dulu pernah konten waktu saya itu bilang beli di luar kan kayak gitu. Ya. Jadi contohnya kayak gitu. Tapi kalau semua Mas itu tahu ya, kalau Mas tahu si korban itu setiap malam itu nangis. Yang buat tunggal itu nangis di pinggir jalan. Ya itu nangis. Kalau nggak salah waktu kemarin waktu satu suro itu cewek jatuh, iya. Jadi dia itu naik motor jatuh, dihajar sama mobil, tapi anehnya itu darahnya itu nggak banyak. Darahnya itu. Kijang bisa menjelaskan si korban tumbal yang di rumahnya di situ dijadikan apa? Kijang ya teman-teman Indonesia ini Kijang akan menjelaskan sudah banyak korban tumbal yang sudah masuk ke alam mereka. Kijang ini sudah ada penglihatan nih Kijang, ini kok kayak ada yang nggak beres dia. Harus dijelaskan nih. Begini ya, kalau si korban jadikan tumbal itu sebenarnya itu dia itu sebagai jembatan, Mas. Jadi jembatan itu ya kebaikan banyak orang-orang yang disiksa, korban itu bukan tumbal, dia disiksa. Jadi memperkuat kekayaan sosok orang yang memuja itu sebagai gombel. Iya, jadi dia itu ibaratnya itu penggantinya. Jadi kalau kita ingin usaha, berarti kan kita meminta. Jadi meminta itu ya kita meminta salah satu dari warga, dari tetangga. Jadi harus ada yang dikorbankan. Jadi salah satunya begitu. Jadi dia itu dijadikan jembatan. Jadi sebenarnya sosok itu ya sering kalau disiksa kan, kalau kita sebagai orang seperti Aham begini kan, kalau kita disiksa kan pasti kan ada suara-suara minta tolong, menangis, ya, seperti itu. Kijang melihat di alam sana itu sudah berapa banyak yang di area situ si korban tumbal? Banyak itu, banyak. Waktu itu pas melihat kejadian kecelakaannya, waktu itu terlindas trek ya, trek itu hampir tubuhnya itu hancur, ya nggak normal lah, jadi menyeramkan, Mas. Jadi kalau ada orang bilang jadikan tumbal di depan rumah orang kaya itu ya kadang ada yang pas, kadang ada yang enggak. Contoh kalau yang tidak pas kan dari orang-orang fitnah ya, kalau yang ahli dalam spiritual mata batin bisa melihat ya memang nyata, tapi kan itu tidak bisa diperlihatkan dengan semua orang, hanya khusus, hanya pribadi. Jadi ada dua versi. Jadi pesugihan itu kalau saya telusuri memang nyata, Mas. Nyata, bahkan sampai dirinya itu memang benar-benar sudah jalan buntu, dia siap menanggung risikonya. Itu banyak, tapi saya tidak mau menerima orang-orang seperti itu. Bukannya saya tidak mau menolong, tapi itu memang garis di luar garis ilmu saya ya. Banyak orang yang mau minta pesugihan, tapi kan saya tetapkan ketegakan bahwa saya itu tidak menerima orang-orang yang seperti itu. Kalau mau cari yang itu, mendingan cari orang lain. Saya tidak menuntun jalan yang tidak benar. Contoh banyak kan kemarin banyak ya, sampai orangnya itu sampai menangis minta tolong. Saya enggak, tetap enggak. Jadi, cara mancingnya si korban tumbalnya nggak bersalah ya. Iya. Cara mancingnya si pelaku yang gombel di arah situ, caranya gimana, Mas? Atau terintip atau membutakan si korban? Biasa banyak, Mas. Biasanya jadi ada 3 hal, Mas. Contoh dari telinga, mata. Jadi yang satu itu biasa perilaku itu seorang yang memuja itu biasa menaburkan uang di depan mata pelaku yang lewat ya, di depan rumahnya khususnya ya.
entah itu duit berapa, entah jumlahnya kita nggak tahu. Biasanya itu memancing buat si korban. Begitu. Jadi ada 3 hal itu. Kalau telinga ya, contoh telinga, biasanya orang yang melintas itu kalau ada klakson mobil lewat itu nggak kedengeran, nggak bakal kedengeran, nggak masuk akal ya Mas? nggak masuk akal. Iya. Itu kan ditutupi dengan bangsa iblis, setan, siluman. Karena orang itu menggunakan media yang jalur sesat. Begitu. Tapi sekarang masih Mas? Kalau sekarang masih ya? tapi kan bukan urusan saya, jadi saya hanya bisa melihat saja. Begitu. Ada saran dari cerita ini Mas tentang si pelaku yang kejam? Kalau saran saya ya begini ya, sebelum ajalnya tiba nanti sakaratul maut ya, mendingan taubat lah, mendingan cari jalan yang lurus atas ridho Allah, aqwah rahmatullah. Jadi nggak sembarangan. Jadi kita itu hidup di sini bukan hanya di dunia, di akhirat kita akan hidup abadi. Jadi jangan kita semenang-menang hidup mewah di dunia, enggak. Saran saya begitu. Itu saja. Tadi ada di sekitar sini ada sebuah sosok ya ada di sebelah utara itu. Sosoknya itu merah, itu wajahnya merah, rambutnya gimbal ya, panjang ya, cuma tapi dia separuh badan. Dia juga mau ngasih Mas, dia mau ngasih sebuah benda ya, benda batu ya, itu warnanya merah, tapi saya nggak terpancing karena itu dari bangsa iblis, saya nggak mau, kecuali kalau sosoknya itu berwujud seperti ulama ya, seperti ulama contoh ya, saya mau wujudkan, tapi kalau di bangsa itu saya nggak mau. Itu aja Mas. Iya. Gini Mas Untung, berarti kan aku panggil gerejaku sudah ada yang nggak beres ya. Ini dari semua ini dari mana Mas? Kok aku bisa melihat semuanya nih? Ya semuanya itu dari dekat-dekat di sini aja Mas. Ibaratnya apa? Ingin tahu di sini itu ada apa kan gitu. Jadi ada yang dijelasin sama Ki Janggung, ada mukanya merah, rambutnya gimbal tapi cuma setengah badan doang. Ada yang orang anak kecil kan gitu, terusan ada cewek, dan satu lagi di sini Mas, ada wewe gombalnya juga hadir di sini. Jadi aku waktu ngomong ada yang nggak pers, ini sosoknya berarti hadir ya? Ada hadir. Wewe gombel ya. Ya teman-teman Tamisteri ini sosok wewe gombel ya, kejam ya, sampai memakan banyak korban tumbal yang tidak bersalah. Sosoknya di mana Mas? Sosoknya itu ada. Jadi dari sini tuh sekitar 20 meter. 20 meter. Ini yang dari situ kan Mas? Iya, yang dari situ. Masuk di belakang beliau mau apa Mas? Ya itu jadi mau nyaksiin kita. Oh, nyaksiin. Kok tiba-tiba aku pas jenengan cerita soal korban tumbal itu ada penglihatan dari korban tumbal Mas. Karena ada yang nggak pers nih, berarti sosok si nggak persnya ada sosok oleh gombel ya. Iya. Bisa diatasi Mas, mau ngapain Mas? Ya itu cuma mau nyaksiin doang dia itu. Jadi dia itu kayaknya apa namanya? Cuma ingin tahu kita itu kayak apa. Jadi seakan-akan dia itu terusik. Terusik. Kita itu bicarain dia kan kayak gitu. Tadi dia itu datang ke sini, hadir ke sini, ingin tahu kan kayak gitu. Tapi kita balik lagi kan gitu, nggak bakalan apa-apa kan. Tapi nyerang nggak Mas? Nggak nggak nyerang. Masalahnya udah dipagerin sama Ki Janggung. Sama Ki Janggung. Ngapain banyak Mas? Ki Janggung sudah gap langsung ya. Jadi dia itu punya gadil ya,
punya taring. Iya. Taringnya itu panjangnya itu 1 jengkal. Jadi dia itu buat nyucup darah. Kalau boleh tahu ini ratunya atau si murid-muridnya? Kalau ini sih kayaknya ya kayaknya kelas-kelasan lah. Kelas-kelasan ya. Bisa dibilang ratu mas? Ya sekitar ya masih bawahnya lagi lah. Oh masih bawahnya lagi. Jadi kayak orang naik sekolah kan kelas-kelasan. Iya. Tapi nggak bisa nyerang ya? Nggak bisa nyerang. Masalahnya udah dibagi sama Kijang. Ya kita itu harus semua bikin konten itu kalau semua orang yang punya indera keenam apapun yang bisa buka mata batin pasti iya kepekaan pasti ada di sini. Barang siapa yang pasti yang punya mata batin pasti bisa lihat lah di sini sosoknya kayak apa, di sini pasti bisa lihat semua. Macannya hadir mas? Ini nggak ada yang datang, Mbak Seno juga nggak datang. Makanya jadi kita pertama itu masuk ke masuk ke konten kan beberapa kali aja kita itu gagal ya. Karena biasa ada yang gangguin. Jadi yang gangguin itu wujudnya itu pakai jubah tapi matanya itu merah, di sininya keluarin darah. Seakan-akan dia itu nggak suka di sini. Terus si pelaku pesugihan oleh Gombel sekarang nasibnya gimana mas? Nasibnya ya masih ibaratnya masih dikasih enak dulu lah karena ya gitu. Tapi mas ya yang namanya orang muja, yang namanya orang pesugihan itu kasihan nantinya mas. Yang kasihan itu anak cucunya. Berarti masih bersekutu dengan Gombel ya? Iya. Jadi saya itu kasihannya itu sama anak cucunya sama cicitnya. Jadi dia itu bukan kita yang senang tapi 7 turunan kita yang susah. Iya. Terus kenapa harus orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban tumbalnya si pelaku mas? Kan udah perjanjian. Iya, udah perjanjian. Dia itu kan beli. Dulu kan saya kan udah pernah jabarkan yang namanya orang muja itu ada yang beli, ada yang kontrak, ada yang tunggal kan gitu. Berarti kejamnya melebihi iblis ya mas ya? Ya melebihi iblis ya. Malah biasanya itu saudaranya sendiri aja bisa dikasih bisa buat tumbal. Tapi sebagian saudara ada yang jadi tumbal? Ada. Ada berapa mas? Kalau nggak salah itu ada 2. Jadi kakak sepupu sama ponaan. Ya namanya orang udah gila harta kan susah mas. Jadi yang penting saya kaya kan. Kaya dan punya segalanya. Jadi dia itu nggak pandang dia itu saudara, dia itu kerabat. Yang penting saya itu hidupnya mewah dan enak kan. Ya. Tapi si pelaku udah punya istri atau cuma bersekutu dengan si Gombel? Dia itu punya istri, punya anak. Iya. Dia itu anaknya itu udah besar mas. Dia sekitar udah kuliah lah. Udah kuliah. Ini energinya sangat gede ya mas. Ini aku agak pusing nih ya. Luar biasa ini. Tapi ini ada benturan power energi kok sampai pusing kok gimana mas? Iya, masalahnya jadi gini. Di sini kan udah dirajut sama Ki Jangkung, ya kan? Dia itu seakan-akan itu mau jebol. Iya, mau jebol pagernya Ki Jangkung. Jadi yang di sini kepalanya itu pusing. Ada juga anak kecil ya? Anak kecil 2. Ini si Wewe Gombel datangnya pas waktu cerita nyebut si sosoknya ini atau sudah dari tadi pas waktu awal cerita? Jadi enggak, waktu kita nyebut langsung datang. Waktu kita nyebut berapa menit kemudian dia itu hadir. Luar biasa nih. Udah banyak sekali sudah dikepung ya mas? Iya udah dikepung ya. Tapi alhamdulillah masih aman ya? Masih aman. Suasananya itu menyengkam. Kamu ini jam 2 malam, kameranya jam berapa nih?
Ya, luar biasa. Nah, setelah ini ada cerita lagi ya, Mas? Ada Ada ceritanya itu lebih bagus. apa, Mas? Makan korban terus setiap tahun. Wah, apa itu, Mas? Itu ceritanya itu Urang Ayu. Kurang ayu. Berarti sosok ratu ya? Sosok ratu. Ratu Jadi ya. manusia setengah manusia kepala udang. Next time aja, Mas ya. Ya, Oh ya, ini tadi ada sosok gombel yang hadir dari milik si pelaku. Kita akan menjelaskan ya biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Kecangkong. Ini istilahnya sosok wewe gombel itu kalau dalam pandangan saya itu dia itu cenderungnya itu memang ada di pesugihan, Mas. Pesugihan itu kalau orang yang sudah bersekutu dengan wewe gombel itu dia tuh berarti sudah harus siap apa, dalam arti ya dia siap ikut ke jalur beliau, karena di wewe gombel itu ada ibaratnya itu ada istananya, Mas. Itu biasanya sosoknya itu lokasinya itu seperti ya gumuk lah. Gumuk, jadi gumuk itu tanah yang seperti gunung ya, tapi itu dilingkar dengan pohon-pohon besar biasanya. Nah, di situ biasanya kita meminta, orang yang meminta itu tergantung mau yang minta rajanya atau meminta dari bawahannya, tergantung. Itu lewat media juru kunci, jadi kita nggak bisa masuk sendiri, nggak bisa, jadi ada juru kuncinya. Jadi itu juru kuncinya itu sebenarnya itu jalur-jalur yang menyimpang. Kalau jalur-jalur yang tidak menyimpang nggak berani, karena akan berisiko tanggung jawab. Itulah sosok wewe gombel. Nah, sosok wewe gombel itu kalau di dalam gambarannya itu dia itu pakaiannya itu jubah ya, Mas. Jubah ya, kalau kita lihat nonton TV itu seperti mak lampir itu. Mak lampir yang ya muka-mukanya begitulah. Sosok-sosoknya itu, wajahnya itu menyeramkan. Tapi dia bisa berubah, Mas. Bisa berubah dengan sosok wanita cantik, bisa berubah. Karena agar kita itu yang ingin bersekutu itu nafsu. Jadi melengkapi dengan kekentalan pelaku itu. Jadi kalau diwujudkan dengan muka yang serem, pasti pelaku nggak mau. Tapi kalau mukanya cantik, pelaku mau. Biasanya seperti itu. Energinya panas banget, Mas. Iya, itu kalau kita sebagai orang awam melihat sosok wewe gombel itu mungkin pingsan, Mas. Pingsan. Dia juga suka sama anak kecil ya. Jadi suka mengganggu anak kecil ya. Jadi umur 1 bulan 2 bulan dia suka karena orang yang bayi itu biasanya itu berbau wangi, dari sosok dia itu wangi katanya, wangi. Makanya kalau punya anak bayi yang berumur 1 bulan kadang menangis itu kadang sosok beliau yang sering mengganggu. Iya, ini sering jahil lah. Sering jahil. Gampang, Mas, itu apa untuk menetralisirnya sosok wewe gombel itu gampang. Kita bacakan dengan hijab Nabi Sulaiman. Itu gampang. Kalau tahu ya dari ayat amal yang di Koroma ya. Jadi amalan itu Nabi Sulaiman. Jadi di situ udah melengkapi ya. Amalan hijab itu udah melengkapi. Jadi kalau ada yang mau pengen amalan Nabi Sulaiman, nanti saya bisa kasih lewat jenengan. Nanti YouTuber atau yang lain atau penonton yang lain ingin minta, kasih aja. Nanti kita diambilkan di amalnya di Koroma ya. Nanti jenengan sing ngasih ya. Kita nuwun sampun.
Ya Mas. Nggih, Makasih Mas. Ya. nggih, nggih. Inilah cerita dari Mas Untung dan tadi sudah penjelasan sama Ki Jangkung tentang pesugihan, santet, persaingan dagang. Itu adalah semua perbuatan yang sangat kecil seperti santet, pesugihan, siluman. Banyak istighfar, sholawat, sholat waktu jangan ditinggalkan. Yang namanya pesugihan, persaingan dagang wajarlah, tapi kita harus berpositif saja, jangan negatif, terjun ke pesugihan, ingin kaya raya, tapi di akhir nanti neraka jahanam itu pasti. Aku jaminan itu pasti. Bagi teman-teman yang misteri jangan sampai terjun ya, apalagi cari Mas Untung soal pengasihan tadi ya. Ini aku lupa. Mas Untung sehat ya? Sehat. Ini cuma benda gaib, benda mati, dan juga ada kodam namanya Nirantaran Sari, ini cuma pelantaran. Jadi kita jangan sampai diperbudak dengan bangsa-bangsa mereka. Kita harus percaya yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kayak gini. Ini cuma pelantaran ya Mas ya. Ya, Tapi penglaris. kemarin. Kalau bisa dibilang halal nggak Mas? Ya halal. Halal ya. Insya Allah halal. Halal ya. Yang penting tidak nyimpang syariat. Nyimpang syariat. Berat ya. Bagi teman-teman Lintang Misteri jangan sampai mencari Ki Jangkung atau Mas Untung ingin memakai gini-ginian, tapi jangan ya Mas ya. Jangan ya. Yang penting kita istighfar dan banyak sholawat dan sholat waktu jangan ditinggalkan, itu wajib. Ini tadi aku pakai tasbih ya buat sholawatan, istighfar biar Allah selalu memberkahi tim Lintang Misteri ya Mas, selalu berkah dan barokah, dan tim Lintang Misteri selalu mendoakan teman-teman yang menonton dan segala jempol-jempol kalian sudah masuk sedekah untuk Lintang Misteri. Semoga Lintang Misteri kedepannya semakin sukses dan berkembang, bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu ya Mas, seperti anak yatim piatu, lansia. Semoga kita bisa terwujudkan ya Mas. amin. Nanti suatu saat nanti kita akan bikin video untuk membantu saudara-saudara kita biar ada bukti ya Mas. Tidak hanya omong kosong ya Mas. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia biasa punya kekurangan dan kelebihannya Mas punya pengalaman pribadi masing-masing. Bila ada salah kata dengan saya Gus Mipin dan semua anggota tim Lintang Misteri, Mas Untung, Ki Jangkung, mohon dimaafkan sama semua teman-teman penonton Lintang Misteri. Semoga kalian selalu setia menonton Lintang Misteri dan bisa mengambil hikmahnya tentang narasumber yang menceritakan pengalaman masing-masing. Dan sampai sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri. Yes, Mas.